Shalom dan selamat sabat untuk jemaat yang dikasih dalam nama Yesus Kristus. Sahabat, Kita patut mengucap syukur karena kita dapat berkumpul di gereja ini untuk mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, dan juga kita patut mengucap syukur atas satu sabat lagi yang Tuhan berikan kepada kita untuk menunggu kedatangannya yang kedua kali. Amin, saudara. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, Tuhan terima kasih telah mempertemukan kami di gereja ini, dan saat ini kami ingin merasa kita firman-Mu, biarlah apa yang hamba bawakan itu sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Yesus berdoa. Amin. Baik, saudara, pada sabat hari ini saya membawa judul logam emas kemuliaan. Pertama, kita harus tahu apa itu emas. Mungkin dari saudara-saudara sekalian atau jemaat sekalian sudah tahu apa itu emas. Baik, emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol atom dan nomor atom 79, sebuah logam transisi yang lembek mengkilap kuning merah. Ya, saudara, tanpa saya jelaskan mungkin kita sudah tahu apa itu emas. Dan sekarang saya juga penasaran bagaimanakah cara emas itu atau langkah-langkah emas itu dibuat. Baik saudara, langkah-langkah pembuatan emas. Yang pertama adalah menemukan deposit. Yang kedua, menganalisis area yang menjanjikan. Yang ketiga, pengujian bor atau sampel. Yang keempat, menentukan jenis tambang. Dan yang kelima, membangun infrastruktur. Yang keenam adalah menambang sampel dan menentukan pemrosesan. Yang ketujuh, pemrosesan atau on-site. Yang kedelapan, pemurnian atau off-site. Dan yang terakhir adalah yang ke-9, reklamasi tambang. Saudara, bagaimana kita lihat banyak sekali langkah-langkah atau proses pembuatan dari emas. Sebuah batu yang dicari-cari oleh orang yang sangat berharga, memiliki proses yang sangat panjang, yang sangat banyak. Dan sekarang saya ingin mencocokkan bagaimana juga dengan iman. Apakah iman memiliki proses-proses yang sama hanya dengan emas? Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu iman. Iman adalah sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Baik, jadi iman adalah sebuah atau sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi bukan hanya kita orang Kristen Advent, tetapi saudara-saudara kita mungkin Muslim, Hindu, agama lain yang memiliki kepercayaan kepada Tuhannya atau sesuatu yang mereka sembah adalah dapat disebut dengan iman. Baik, Muhammad Julian Ardiansyah atau biasa orang panggil dengan nama Udiel. Siapakah dia? Dia adalah MLBB professional gamer atau seorang yang ahli dalam permainan. Dan dia lahir di Bandung pada 2 Juli 2001. Dan mengapa kita harus membahas ini? Yang pertama, jadi pada saat tahun 2021 ada pertandingan atau pertandingan Piala Dunia dalam seri permainan game. Jadi mereka mewakilkan Indonesia untuk bertanding di Singapura, melawan beberapa negara dan membawa pulang ataupun memenangkan permainan untuk membawa nama Indonesia go internasional. Jadi saat mereka pergi ke sana, hari demi hari, pada hari pertama, hari kedua mereka memenangkan dengan sangat lancar semua pertandingan, saudara. Mereka memenangkan telak 2-0, 3-0. Dan pada saat hari Jumat, saudara, kita tahu bahwa saudara kita Muslim pada hari Jumat mereka memiliki ibadah yang disebut dengan sholat Jumat, dan itu tepat pada jam 12 sampai jam 1. Dan pada saat itu juga, saudaraku, Muhammad Julian Ardiansyah atau Udil, mereka memiliki pertandingan melawan negara Filipina. Di sini memiliki kita atau Muhammad Julian Ardiansyah memiliki pertimbangan apakah dia harus mengikuti pertandingan dan membawa pulang nama Indonesia dan membawa piala, membawa nama Indonesia go internasional terkenal, atau dia memilih untuk pergi sholat, melakukan ibadahnya dan meninggalkan pertandingan itu. Tahu apa yang dia pilih, saudara? Ya, dia pilih untuk mengikuti ibadah. Dan saat pada ibadah dia meninggalkan permainan itu, memang ada pemain cadangan tapi tidak sejago dia.
Dan pada saat itu saudaraku, apa yang terjadi? Ya, atau tim dari Indonesia dikalahkan telak oleh tim dari Filipina dengan skor 2-0. Ya saudara, dia memang kalah dalam permainan, dia memang kalah dalam membawa ulangan Indonesia, membawa piala, tapi dia menang saudara dalam hal imannya kepada Tuhan. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam Ibrani 11:1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi apa nyatanya saudara? Dikatakan bahwa 65 juta orang pemuda Amerika meninggalkan gereja. Dikatakan bahwa 3.500 orang meninggalkan gereja setiap hari. Bagaimana iman kita orang Kristiani di saat ini? Dikatakan bahwa pada tahun 2011 upaya pemikiran ekstensif oleh grup baru mengungkapkan beberapa wawasan baru tentang masalah besar yang dihadapi gereja. Berikut adalah analisanya atau analisisnya. Yang pertama saudara, 1 dari 10 atau 10% kehilangan kepercayaan pada agama Kristen. Baik 10% dari 100% mereka meninggalkan gereja karena mereka tidak memiliki kepercayaan lagi kepada agama Kristen atau kehilangan kepercayaan kepada agama Kristen. Yang kedua, 4 dari 10 atau 40% ini yang paling banyak saudara meninggalkan gereja tapi tetap menyebut diri mereka sebagai orang Kristen. Ini hal yang harus kita waspadai saudara. Kita meninggalkan gereja, kita meninggalkan ibadah dan segala. Tapi jika orang bertanya saudara, apa agama? Mereka menjawab, saya adalah Kristen. Ini yang harus kita hindari. Bagaimana kita meninggalkan gereja tapi kita masih mengaku agama Kristen, kita masih mengaku menyebut diri kita sebagai orang Kristen. 2 dari 10 atau 20% putus hubungan dengan gereja dan menyatakan frustasi tentang budaya gereja yang putus hubungan dengan masyarakat. Jadi 20% mereka meninggalkan gereja karena merasa bahwa ibadah gereja yang begitu saja, budaya gereja yang begitu saja, dan juga kehilangan hubungan dengan masyarakat atau merasa tidak kenal dengan budaya gereja. Dan yang tadi saudara, 3 dari 30% tetap terlibat dalam gereja. Lalu kalau kita berbicara mengenai emas, tadi ada satu poin yang saya lihat bahwa emas memiliki pemurnian. Lalu bagaimana jika kita memiliki iman dan kita memurnikan iman itu? Tapi kita harus tahu apa itu pemurnian iman. Dikatakan bahwa emas yang murni harus melalui pengujian yang banyak, dan ini pun yang menyebabkan emas dapat dimiliki dan diperoleh dengan sangat terbatas serta nilainya jadi tinggi. Iman yang murni pun harus diuji kemurniannya melalui banyaknya pencobaan dan juga duka cita yang Tuhan izinkan dalam kehidupan sebagai orang-orang yang percaya. Jadi saudaraku, bukan hanya emas yang memiliki sebuah pemurnian, tetapi iman kita harus memiliki pemurnian juga. Pemurnian dalam hal apa? Pemurnian dengan melakukan pencobaan, duka cita yang Tuhan lakukan kepada kita. Bagaimana cara kita melewati itu? Itulah yang dinamakan pemurnian iman. Lalu saudara, saya tertarik membahas satu tokoh atau tokoh Alkitab yang mengalami pemurnian iman. Mungkin saudara tidak asing atau saudara tidak asing dengan tokoh satu ini. Ya, Ayub. Siapakah Ayub ini? Pertama kita harus tahu siapa Ayub. Tentang Ayub, bapa dari tanah Uz. Kesaksian pemilik hati ialah ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi saudaraku, Ayub ini dia adalah bapa dari tanah Uz. Dikatakan tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Luar biasa. Tokoh Ayub, dikatakan tiada orang yang saleh seperti dia, tidak ada orang yang menjauhi kejahatan dan takut dan jujur akan Tuhan. Luar biasa bukan saudara? Tokoh Ayub. Dan saudara, kalau kita tahu bahwasannya Ayub adalah seorang yang sangat luar biasa kayanya. Yang pertama, dia memiliki 7.000 ekor kambing
saudara berbeza. Bagaimana sekarang jika saudara tahu berapakah harga satu ekor domba? 5 jutaan. 5 juta kan? Bagaimana jika 7.000 ekor kambing domba dikali 5? Kita lanjut, 3.000 ekor unta. Yang ketiga, 500 keledai betina dan budak-budak. Baik saudara, kalau kita lihat kambing domba, ya, kambing domba berat 15 kilo sampai 20 kilogram dengan harga 1.689.000 untuk kambing domba yang beratnya 25 kilo. Dibanderol mulai dari 2.497.000. Ini untuk kambing domba saudara. Yang kedua, unta. Padahal dari sisi harga sebenarnya harga satu ekor unta bisa dijual dalam kisaran 20 sampai 25 juta. Harga yang tidak jauh berbeda dengan harga satu ekor sapi, lembu atau sapi. Hewan ternak turut mengenai harga kambing dan sapi. Lokal untuk kurban hari raya Idul Adha. Jadi hewan-hewan ini saudara cenderung naik harganya saat ada event orang Muslim atau mungkin dikatakan bahwa hari raya Idul Adha. Bahkan harga sapi korban lokal bisa menyentuh 40 juta per ekor. Keledai, seekor keledai sekarang harganya antara 70.000 sampai 100.000 rial, atau harganya yang ratusan juta. Baik saudara, di sini ada pertanyaan. Jadi berapakah nilai kekayaan Ayu jika dirupiahkan? Bayangkan saudara, 7.000 ekor domba atau kambing domba, 21 miliar rupiah. 3.000 ekor unta, 45 miliar rupiah. 1.000 ekor lembu seharga 10 miliar rupiah dan 500 keledai betina seharga 4 miliar. Saudara, jika kita tambahkan beberapa harta ini, sudah pasti pada saat itu Ayub merupakan orang yang sangat-sangat amat kaya, bukan? Tentu saja karena dia memiliki kekayaan yang luar biasa banyak. Cuman atau orang pun yang setia kepada Tuhan, yang dikatakan bahwa tidak ada orang yang memiliki kesalehan dan jujur kepada Tuhan seperti Ayub. Mereka pun memiliki pencobaan yang Tuhan berikan kepada Ayub. Yang pertama, pencobaan adalah Ayub ditimpa penyakit kusta. Yang kedua, Ayub kehilangan 7.000 ekor kambing domba beserta para penjaganya karena disambar api dari langit. Pencobaan yang ketiga adalah Ayub kehilangan 3.000 ekor unta dan para penjaganya karena diserbu orang kasta. Dan yang keempat, Ayub kehilangan 7 putra dan 3 putrinya sekaligus karena rumah putrinya mengadakan pesta dan hubung di mereka. Juga istri dari Ayub meninggalkan dia. Baru kelima, Ayub kehilangan 500 pasang lembu dan 500 keledai betina karena dirampas orang Syekh. Baik saudara, jika salah satu saja pencobaan yang Tuhan berikan kepada Ayub itu ditimpakan kepada kita, coba kita bayangkan saja jika kita ditimpa penyakit kusta. Apa sih penyakit kusta itu? Inilah penyakit kusta itu. Ada bintik-bintik di dalam tubuh. Jika kita ditimpakan pencobaan yang terburuk, bagaimana? Ayub kehilangan 7.000 ekor kambing, atau kita kehilangan harta kita. Bagaimana rasa kita telah mengumpulkan beberapa harta, banyaknya harta, tapi itu hilang sekejap, layaknya yang Ayub rasakan. Dan juga ditinggalkan oleh istrinya dan anak-anaknya mati. Bagaimana bisa kita rasakan jika kita menjadi sosok Ayub? Dan inilah beberapa pencobaan yang diberikan kepada Ayub. Inilah penyakit kusta saudara. Sekujur tubuh, bentol-bentol, dan ini dikatakan bahwa sangat amat gatal. Dan jika kita gatal, maka itu mengeluarkan darah. Ini kehilangan harta-hartanya, sapinya, keledainya, dan juga kambing dombanya, serta yang lainnya.
Dan di sini kita diberikan pertanyaan, bagaimana atau apa respon kita saat kita mendapatkan pencobaan seperti Ayub? Apakah kita akan bertanya, Tuhan, mengapa saya diberikan pencobaan seberat ini? Atau kita akan marah, mengapa Tuhan memberikan pencobaan ini? Atau sampai yang paling fatal, kita sampai memutu Tuhan. Atau ini yang jauh lebih fatal, apa justru kita akan gantung diri, bunuh diri, mengakhiri hidup kita karena pencobaan yang Tuhan berikan pada kita. Namun apa yang apa respon Ayub kepada Tuhan saat dia diberikan pencobaan seberat itu? Dikatakan dalam Ayub 23 ayat 10, sesuai dengan iman, begitulah hal itu bagi Ayub. Seandainya ia memuji aku, katanya, aku akan timbul seperti ini. Saudara, luar biasa Ayub. Dia sudah ditimpakan banyak pencobaan yang mungkin paling besar yang ada di dunia ini. Ya, kenapa saya bisa bilang paling besar dia? Bahwasanya harta adalah segala sesuatu yang dimiliki orang yang paling berharga, mungkin juga anak. Tapi semua itu hilang dalam sekejap. Namun Ayub berkata bahwa aku akan timbul seperti emas. Masih bisakah kita diberikan pencobaan satu saja apa yang Ayub alami, dan kita masih dapat berbicara atau berkata kepada Tuhan bahwa aku akan timbul seperti emas saat Tuhan memuji aku? Dikatakan dalam membina pendidikan sejati pasal 14 halaman 35, dikatakan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ini setelah respon yang Ayub berikan kepada Tuhan, dan juga Tuhan merespon apa yang telah Ayub lakukan, iman kepada Tuhan. Dikatakan Tuhan memulihkan keadaan Ayub, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala punyanya yang dahulu. Tuhan memberikan Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Saudara, kalau kita lihat tadi, kita telah membahas seberapa banyak harta dari Ayub. Juga saat kita memberikan hati kita kepada Tuhan, saat melewati pencobaan, Tuhan juga memberikan kepada kita hal yang tidak main-main, saudara. Kita lihat betapa banyaknya harta dari Ayub itu dikali gandakan 2 kali lipat dari segala apa yang Ayub punya. Dikatakan lagi dalam membina pendidikan sejati pasal 30 halaman 50, dikatakan bagaimana menjalankan iman haruslah dijelaskan dan sederhana. Untuk setiap janji Allah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jikalau kita mau melakukan kehendaknya, segala kekuatannya menjadi milik kita. Karena apapun yang dijanjikannya ada di dalam janji itu sendiri. Begitu ialah firman Allah dalam Lukas 8 ayat 11. Sebagaimana pastinya buah berada pada pohon, begitulah pastinya karunia Allah terdapat dalam janjinya. Jika kita menerima janji itu, maka kita memiliki karunia. Baik, sudah sangat dijelaskan saudara bagaimana jika Allah memberikan kita sebuah janji dan kita menepati janji itu atau syarat-syarat yang kita penuhi, maka Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Ataupun saat kita melewati pencobaan, Tuhan tidak pernah tetap meninggalkan kita saat kita lulus ataupun lolos dari ujian iman itu. Baik saudara, pada saat ada satu pendeta pada hari Sabat, ya kita tahu bahwa pendeta berhubungan dengan hari Sabat, mereka pergi ke gereja untuk melayani jemaat. Jadi pada hari Sabat itu pendeta ini berkata pada istri, sayang, ayo kita pergi ke gereja. Sudah saatnya kita pergi ke gereja karena waktu sudah menunjukkan angka jam 8 dan acara mulai 8.30 dan mereka sudah harus pergi untuk menyambut dan juga mengurusi acara-acara tersebut. Dan juga pada saat itu sang istri berkata, oh ya, oke, sebentar saya akan panggilkan anak dulu untuk bersiap-siap juga untuk pergi ke gereja. Lalu sang ibu pergi ke kamar
dan juga dia kembali kepada suaminya. Apa yang terjadi? Dia berkata kepada suaminya, sayangku, sepertinya saya akan tinggal di rumah saja. Lalu sang suami atau sang pendeta ini bingung, mengapa istriku tidak ingin pergi ke gereja? Dan dia berkata, sayang, mengapa kamu tidak pergi? Kita bukannya harus berhari Sabat, kita harus beribadah pada hari Sabat. Dan lagi pula kamu adalah seorang ibu pendeta, yang mana kewajiban kita adalah untuk menyambut jemaat kita. Lalu sang istri berkata, ya suamiku, aku bukannya tidak mau pergi ke gereja, tetapi anak kita jatuh sakit, badannya panas, meriang, serta pusing-pusing di rumah. Bagaimana aku bisa meninggalkan dia? Lalu sang suami berkata, sayangku, di manakah imanmu? Bagaimana cara kita melewatkan iman kita atau melewatkan gereja? Biarlah nanti pada saat kita selesai potluck ataupun selesai dari gereja, biarlah kita pulang langsung dan kita membawa anak kita ke rumah sakit. Lalu sang istri pun merenung, bagaimana ya? Apa yang saya harus lakukan? Apa saya harus tinggal di rumah menjaga anak saya dan saya tidak pergi ke gereja? Atau sebaliknya, saya pergi ke gereja dan anak saya sakit, panas, berendam dan segalanya. Lalu sang istri pun atau ibu pendeta ini pun berdoa. Bagaimana dia meminta pertolongan Tuhan, apa yang harus dia pilih? Lalu Tuhan menjawab doanya dengan, ya, istri ini pergi ke gereja. Jadi tidak selang lama dari kebimbangannya itu, akhirnya sang istri pun bersama suami pergi ke gereja. Dan ya, suami istri pendeta, ya, mereka menyambut, mereka mengawali ibadah, sekolah Sabat, dan sampai selanjutnya. Sampai tidak terasa saudaraku, waktu menunjukkan jam 12 sampai 1 itu khotbah sudah selesai dan mereka khotbah. Justru saudaraku, ada hal yang lucu, justru mereka melupakan anaknya yang sakit di rumah. Mereka karena sibuk mungkin bertemu dengan teman-temannya ataupun sedang berbicara tentang hal-hal gereja, sampai dia melupakan anaknya yang sakit ini. Dan juga akhirnya sang istri pun sadar, oh iya, anak saya sedang sakit di rumah. Anak saya sedang drop, pusing, panas, meriang. Bagaimana saya bisa lupa bahwa anak saya itu dia Tuhan, katanya. Lalu dia segera mencari istri, suaminya, sang pendeta ini. Lalu dia berkata, sayang, bagaimana? Kita kan tadi sudah janji pada saat selesai khotbah kita langsung pulang membawa anak kita ke rumah sakit. Pendeta pun ini juga lupa bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Lalu pada saat itu mereka segera bergegas membawa barang dan sang pendeta pun izin untuk tidak mengikuti acara PA sampai itu Sabat karena harus mengantar anaknya ke rumah sakit. Di perjalanan tidak hanya istri pendeta yang bimbang, namun pendeta juga bimbang bagaimana keadaan anak saya. Bagaimanakah keadaan anak saya di sana? Apakah anak saya masih hidup atau tidak? Apakah anak saya masih bisa diselamatkan atau bagaimana? Ya, kedua orang ini membimbang sampai saking bimbangnya di mobil itu terasa hening, saudara. Semua berpikir dalam otaknya, bagaimana anak saya, di mana anak saya? Dan ya, saudara, saat mereka sampai rumah, mereka bergegas membawa anaknya untuk pergi ke rumah sakit dan mereka langsung masuk untuk mencek anaknya untuk membawa ke rumah sakit. Namun saudara, apa yang terjadi saat mereka membuka pintu dari anak tersebut? Ya, dilihat bahwa anaknya sedang bermain, saudara, atau sedang berada di dalam kamarnya, tidak terlihat seperti anaknya sedang sakit. Lalu apa yang dimaksudkan dalam cerita ini? Saudara, sudah dikatakan tadi bahwa iman yang berkualitas akan menjadikan kuasa yang jauh lebih berkualitas. Bagaimana saudaraku kita bisa menandingkan kuasa Tuhan? Tidak ada yang mustahil, saudara. Maka dikatakan bahwa jika iman kita berkualitas akan menunjukkan bahwa kuasa yang jauh lebih berkualitas. Di sini dikatakan faith is trusting God even when
you don't understand His plan. Yang diartikan bahwa iman adalah mempercayai Tuhan walaupun saat kamu tidak mengerti akan rencananya. Jadi saudaraku, bukan hanya emas yang memiliki pemurnian, tetapi juga iman kita kepada Tuhan harus melewati pemurnian iman. Bukan hanya Ayub yang diberikan pencobaan, tetapi kita manusia di bumi ini juga diberikan pencobaan. Tapi bagaimana cara kita melewati pencobaan itu ialah jawab dengan diri kita sendiri. Apakah kita dapat melakukan apa yang Ayub lakukan? Yang dikatakan bahwa aku akan muncul seperti emas, atau justru kita akan seperti hal-hal yang fatal tadi. Kita marah, kita mengunjungi Tuhan, kita sampai bunuh diri. Apakah itu yang akan kita lakukan, saudaraku? Itu akan kita jawab pada diri kita sendiri. Maka sekarang saudaraku, marilah kita memiliki iman layaknya Ayub yang diberikan pencobaan bertubi-tubi, tetapi dia masih setia dengan iman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah belajar mengenai bagaimana cara pemrosesan iman itu. Biarlah apa yang telah kami pelajari tadi itu juga dapat kami terapkan bagaimana kami melalui pencobaan dengan iman kami, Tuhan. Dan biarlah iman kami makin hari semakin besar kepadamu, Tuhan. Bagaimana cara kami melewatkan itu semua tidak bisa dengan kekuatan kami sendiri, Tuhan. Tapi itu dapat Tuhan pertolongan